Dalam video kesempatan kali ini, kita akan belajar PPKN kelas 7 ya. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Teman-teman menyadari tidak sih, setiap perilaku kita di dalam aktivitas masyarakat pastinya banyak aturan-aturannya ya. Misalnya kita tidak boleh makan menggunakan tangan kiri, kemudian tidak boleh menerobos antrean atau berbicara kasar. Aturan-aturan ini dapat dikatakan sebagai norma sosial ya teman-teman. Lantas apa yang dinamakan norma ya teman-teman? Norma pada hakikatnya merupakan kaidah atau ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dapat berbentuk secara tertulis ataupun tidak tertulis ya teman-teman. Norma tertulis misalnya aturan tidak boleh melanggar lalu lintas, mencuri, ataupun membolos sekolah. Sedangkan norma yang tidak tertulis misalnya cara makan yang benar dan sopan santun. Norma-norma yang ada di masyarakat pastinya memiliki fungsinya ya. Di antaranya yang pertama mengatur perilaku masyarakat. Yang kedua digunakan sebagai panduan bertingkah laku. Yang ketiga sebagai tatanan masyarakat agar masyarakat aman dan tentram. Dan yang keempat sebagai pengendali masyarakat agar masyarakat yang berniat jahat tidak melakukannya ya teman-teman. Norma sosial di masyarakat pastinya memiliki berbagai macam ya teman-teman. Seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah sekumpulan peraturan hidup manusia yang ajarannya berasal dari wahyu Tuhan ya teman-teman, yang disampaikan kepada umat manusia melalui Rasul-Nya. Kehidupan beragama di Indonesia diatur di dalam sila pertama Pancasila ya teman-teman. Sedangkan di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 terdapat di pasal 29 ayat 1 dan 2. Pasal tersebut menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang mengakui adanya Tuhan dan negara memberikan jaminan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing ya teman-teman. Toleransi agama di Indonesia harus selalu diterapkan teman-teman. Tujuannya agar terjadi keharmonisan masyarakat sehingga masyarakat hidup damai dan tentram dalam menjalankan ibadahnya masing-masing ya teman-teman. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia teman-teman. Norma kesusilaan ada bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri teman-teman, tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Contoh perilaku sesuai dengan norma kesusilaan antara lain selalu berlaku jujur kepada siapapun ya. Kemudian tidak sombong, tidak iri kepada siapapun juga ya teman-teman. Jika seseorang melanggar norma kesusilaan akan mendapat sanksi berupa perasaan bersalah dan menyesali ya teman-teman. Sanksi ini muncul di dalam diri sendiri teman-teman. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari ya. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Contoh norma ini antara lain berbicara dengan sopan saat bertemu lawan bicara, memberi salam jika bertemu orang lain, berpamitan dengan orang tua saat berpergian, dan berpakaian yang sopan saat keluar rumah. Sanksi terhadap pelanggaran ini dapat berupa pengucilan oleh masyarakat sendiri ya teman-teman, kemudian tidak disenangi bahkan dicemoohkan oleh masyarakat. Yang keempat adalah norma hukum ya teman-teman. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat memaksa teman-teman. Sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat teman-teman. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberikan hukuman bagi para pelanggarnya ya. Norma hukum dapat mengatur berupa larangan tindak kejahatan dan pelanggaran, larangan melakukan korupsi, larangan merusak hutan, dan kewajiban membayar pajak ya teman-teman. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum teman-teman. Ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 dan 3 yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Lalu perilaku seperti apa ya yang sesuai dengan norma?
yang bisa kita terapkan di rumah teman-teman. Yang pertama adalah menghormati kedua orang tua teman-teman. Kedua, melakukan kewajiban sebagai umat beragama ya. Ketiga, membantu mengerjakan pekerjaan rumah dengan ikhlas. Keempat, menaati peraturan rumah yang telah disepakati oleh semua anggota keluarga. Yang kelima, melakukan kegiatan sehari-hari tanpa melupakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Ini adalah perilaku yang bisa kita terapkan di rumah kalian masing-masing ya teman-teman. Bagaimana jika di sekolah teman-teman? Kalau kalian di sekolah bisa menerapkan perilaku seperti yang pertama, mematuhi tata tertib sekolah. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan sekolah ya. Yang ketiga, mendengar dan mematuhi perintah guru selama kegiatan belajar daring ataupun luring. Yang keempat, bersalaman dengan guru sebelum dan setelah pembelajaran usai ya teman-teman. Yang kelima, melaksanakan kewajiban piket seperti membersihkan kelas. Yang keenam, mengerjakan ulangan tentunya dengan jujur dan tidak menyontek ya teman-teman. Lantas bagaimana dengan lingkungan masyarakat teman-teman? Di lingkungan masyarakat kita dapat berperilaku sesuai norma seperti mengucapkan permisi ketika melintasi orang yang lebih tua. Yang kedua, saling menghargai dan tolong menolong ya. Yang ketiga, berperilaku ramah dan menjaga tutur bahasa ya teman-teman. Yang keempat, bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik. Yang kelima, mematuhi keputusan bersama dan menghargai perjanjian yang sudah dibuat bersama teman-teman. Lantas bagaimana dengan perilaku kita menggunakan media sosial ya teman-teman? Jawabannya silakan teman-teman ditulis di kolom komentar ya. Cukup sekian pembahasan materi tentang norma-norma dalam kehidupan di masyarakat teman-teman. Salam dari kakak dan salam semangat ya. Dadah.